Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 17 November 2025, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kuperkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah berbagi. Berdasarkan surat Efesus pasal 4 ayat 25 sampai pasal 5 ayat 2. Surat Efesus pasal 4 ayat 25 sampai pasal 5 ayat 2 demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian surat Efesus pasal 4 ayat 25 sampai pasal 5 ayat 2. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan demikian: makan untuk hidup dan bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup dan bukan hidup untuk makan. Ini bukan berarti bahwa sarana hidup itu hanya makanan atau bahan untuk makan. Sebagaimana Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian kita bisa membaca dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi salah satu sarana pokok untuk hidup adalah makanan. Saudara-saudara kita yang berkecukupan, bahkan berlebih begitu ya,
mereka sering berkata, besok kita makan apa? Banyak pilihan yang bisa dimakan, tinggal memilih akan makan apa. Di sisi lain, saudara, banyak saudara kita yang kekurangan. Untuk mendapatkan makanan saja sulit. Mereka sering berkata, besok apa kita makan? Tidak punya persediaan makan sehingga tidak ada yang akan dimakan besok. Tetapi yang lebih memprihatinkan, ada yang merencanakan kejahatan dengan berkata, besok kita makan siapa? Ini rencana orang yang rela mengorbankan orang lain demi menuruti keinginannya, termasuk untuk memiliki makanan atau harta benda. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini adalah berbagi. Dari bacaan kita surat Efesus pasal 4 ayat 28. Demikian, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dengan bekerja, seseorang dapat mencukupi kebutuhannya, baik makanan, pakaian, rumah tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Bahkan dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kata membagikan dalam bacaan kita, saudara, kata dalam bahasa Yunani metadidomi, yang berarti membagikan atau memberikan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan demikian, dapat menolong orang yang berkekurangan. Membagikan atau memberikan sesuatu untuk menolong orang lain atau sesama yang berkekurangan. Kalau kita melihat dalam Alkitab atau kitab suci bahasa Jawa demikian, supaya bisa nguluri wong kang kekurangan. Nguluri atau mengeluarkan tangan atau memberi. Jadi sama maknanya. Dalam Efesus pasal 4 ayat 28 memang pembicaraannya berkaitan dengan materi atau hasil bekerja begitu. Akan tetapi pembicaraan dalam bacaan kita secara menyeluruh tidak hanya tentang materi. Mulai ayat 25 dalam bacaan kita disebutkan di sana, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Penekanan seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota adalah nasihat bagaimana kita harus mendatangkan berkat dalam kehidupan bersama orang lain atau sesama, baik materi ataupun bukan materi. Sebagaimana ayat selanjutnya kita perhatikan di sana. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah mencuri, tetapi baiklah ia bekerja keras supaya dapat berbagi. Janganlah ada perkataan kotor, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Apa yang disebutkan dalam pembicaraan itu berkenaan dengan materi maupun bukan materi. Seperti halnya ketika kita harus berbicara atau bagaimana kita berbicara, juga bagaimana kita bersikap serta berperilaku. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Setidaknya ada dua ungkapan yang sudah kita kenal, yaitu homo homini socius, manusia menjadi kawan bagi sesamanya, dan homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi sesama manusia.
Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk sosial, dalam arti yang selalu ingin berinteraksi dengan sesama atau orang lain. Seseorang membutuhkan orang lain untuk melakukan sosialisasi dan memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan untuk bermasyarakat atau berkumpul dengan orang lain sesama sebagai kebutuhan dasar manusia. Hal itu juga lazim disebut gregariousness, dari kata gregarious, bukan Gregorius ya, gregarious, suka berkelompok, suka berteman, suka kebersamaan atau bersosialisasi begitu. Di sisi lain, manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya. Berhadapan dengan serigala, mungkin kita dihantui oleh kecemasan dan ketakutan. Kalau-kalau dalam kelengahan akan dimangsa. Manusia bisa menjadi serigala yang cenderung berusaha menguasai sesamanya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di bagian akhir bacaan kita dari Efesus tadi, demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita camkan dalam hati dan hidup kita firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita, serta kita lakukan agar kita tidak hanya menikmati berkat Tuhan untuk diri kita sendiri, juga jangan kita seperti serigala yang tega mengorbankan orang lain, tetapi kita berbagi sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami, dan berkat-Mu Kau alirkan bagi kami, dan kami pun Kau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Ajarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang bukan hanya menikmati berkat-Mu untuk kami semata, tetapi kami juga menjadi saluran berkat-Mu, sehingga berkat-Mu itu pun dirasakan untuk meringankan beban saudara-saudara kami. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu hari ini. Jadikan kami orang-orang yang setia kepada-Mu dan melakukan perintah-Mu, sehingga kami semakin merasakan berkat-Mu, dan kami semakin merasakan kebahagiaan bersama orang lain atau sesama kami. Bapa di surga, sertai dan berkatilah kehidupan kami hari ini dan hari-hari yang akan kami lalui, untuk kami hidup dalam damai sejahtera-Mu bersama sesama kami. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang melayani-Mu melalui Radio Petra ini. Berkatilah mereka untuk senantiasa juga merasakan berkat-Mu, dan melalui profesinya, tugas-tugasnya, berbagi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami serahkan kepada-Mu di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini. Saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini.
Tuhan menyertai dan memberkati kita.